Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iniawan dengan NIM 53024 21019 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang analisis hasil kuis pembelajaran daring. Coronavirus disease COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menyebar sangat cepat dan menyebar hampir ke setiap negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan. WHO menyatakan wabah ini sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Beberapa pemerintah daerah telah memutuskan untuk menerapkan pedoman untuk meninggalkan siswa yang mulai mengadopsi metode pembelajaran online atau daring. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku pada Senin 16 Maret 2020 di beberapa negara bagian Indonesia, disusul dengan kawasan bagian lainnya. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Di sini hasil respondennya total ada 20 dari 12 mahasiswa, 7 pekerja, dan 1 pelajar yang masih SMK. Untuk soal yang pertama, pada masa pandemi ini kita tentunya terbatas untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Metode apa yang digunakan pada metode ini? Pada soal yang pertama, jawaban 20 anak menjawab jawaban daring. Untuk yang kedua, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pernah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran virus corona. Di bawah ini, manakah surat edaran yang benar? Seperti tadi pada yang di atas, yang benar adalah nomor 4 tahun 2020. Di sini ada 1 anak yang menjawab nomor 5 tahun 2020 dan 1 anak menjawab nomor 3 tahun 2020 dan ada 2 anak yang menjawab nomor 1 tahun 2020. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau juga laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Di bawah ini manakah yang bukan media untuk pembelajaran? Di sini ada 2 anak yang menjawab Google Classroom. Mungkin kurang fokus dalam membaca soal. Di sini tentu saja jawabannya TikTok, karena TikTok bukan media untuk pembelajaran. Metode pembelajaran daring tentunya mempunyai banyak kekurangan. Berikut ini manakah yang bukan merupakan kekurangan. Jadi dari soal ini yang dicari itu kelebihan dari pembelajaran daring. Soal ini merupakan soal jebakan. Di sini ada 3 anak yang mungkin kurang teliti menjawab membutuhkan banyak kuota internet. Ini sudah pasti salah karena ini kekurangan. Di sini ada 2 anak, materi sudah dipahami, mungkin juga kurang memahami soal. Dan ada 4 anak yang membutuhkan device yang cukup mumpuni. Ini mungkin masih yang 9 anak ini berpikiran bahwa soal ini untuk mencari kekurangan metode daring. Jawaban yang benar itu mengurangi kontak langsung. Metode pembelajaran daring ini tentunya mempunyai banyak kelebihan. Berikut ini mana yang merupakan kelebihan. Nah, soal ini sama seperti soal tadi. Ini langsung jurus ke kelebihan. Waktu belajar fleksibel, sudah pasti fleksibel karena bisa dikerjakan kapan saja. Ada 2 anak yang menjawab kurangnya pengawasan dari guru atau dosen. Ini merupakan suatu kekurangan.
Nah, di sini ada langkah-langkah yang masih acak dalam pembelajaran daring. Sini ada yang menjawab 3, 5, 4, 2, 1. 3, mengundang peserta didik bergabung. 5, menyiapkan pembelajaran via daring. 4, guru melakukan absensi. 2, guru mengirimkan bahan ajar peserta didik. 1, guru menyajikan dan menjelaskan materi pembelajaran. Dan ini ada 5, yang benar itu 5, 3, 4, 2, 1. Guru menyiapkan pembelajaran daring, mengundang peserta didik untuk bergabung. Setelah itu guru melakukan absensi, setelah absensi mengirimkan bahan yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Setelah itu ada guru menyajikan dan menjelaskan materi pembelajaran. Untuk ini mengirimkan bahan ajar sama absensi itu bisa dibalik ya. Jadi untuk jawaban ini sama ini kedua-duanya benar. Berikut ini yang menjadi kelebihan dalam model pembelajaran daring adalah di sini hanya ada 2 anak yang menjawab salah. Sini jawabannya panjang, jadi bisa saya jelaskan. 18 anak. Kita lanjut soal selanjutnya. Sini pembelajaran dikatakan daring jika memenuhi syarat pembelajaran daringnya. Pembelajaran dengan memakai media televisi, radio, dan lain-lain. Sini pengendalian langsung dari sistem. Ini kan yang bukan termasuk pembelajaran. Pengendalian langsung dari sistem itu termasuk syarat dari pembelajaran daring. Kedua, dilakukan secara real time itu pasti. Ada dosen dan ada mahasiswa itu pasti sudah menjadi syarat. Menggunakan platform yang sama, nah itu juga sudah pasti. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 6 anak tidak fokus pada saat membaca soal. Kita lanjut. Sini saya bertanya, apakah peran orang tua dalam metode pembelajaran ini? Apakah peran orang tua sangat penting? Sini jawabannya bervariasi ya, dan rata-rata menjawab penting. Karena peran orang tua sangatlah penting untuk pembelajaran daring. Sini saya bertanya, apakah para rekan-rekan tahu kepanjangan dari PJJ? Nah, di sini ada yang menjawab tidak tahu, ada yang menjawab pajajaran, palang jajar-jajar. Ini mungkin yang bekerja jadi kurang tahu. Dan sisanya menjawab pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh juga bisa. Kesimpulannya, pembelajaran daring memiliki nilai positif, yaitu mengurangi kontak langsung yang bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring yang kedua itu pembelajaran daring kurang efektif karena memiliki banyak kekurangan dibandingkan kelebihan. Sesuai dengan soal tadi ya, ada lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Ini kesimpulan yang ketiga, sesuai dengan soal nomor 10, peran orang tua dalam pembelajaran daring ini sangat penting karena orang tua berperan sebagai guru di rumah yang mendampingi anaknya ketika berlangsungnya pembelajaran daring. Oke, sekian dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya. Ini saya tertera nomor Instagram dan Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.